Oh, oke. Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya berkesempatan untuk menghadirkan pemateri dari Sumberjo bernama Mas Ridwan. Kali ini saya bakal membahas sebuah buku yang sangat menarik karena bertepatan dengan momentum perayaan Maulid Nabi yang bakal segera hadir. Cocok banget kalau kita bicara tentang Islam otoritarianisme dan ketertinggalan, karyanya Ahmad Tekourou. Sebelum kita membaca bukunya, mungkin perkenalan dulu ya sama pematerinya. Mungkin Kak Ridwan bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa semua. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Rudi. Jadi saya atas nama Ahmad Ridwan dari Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Jadi asli lokalan sini, Mas. Asli, oke, Asli. sama-sama. Produk. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Bojonegoro, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, di prodi Pendidikan Agama Islam. Wah, anak PAI. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin ini apa Kak ya? Oh, sama berarti asli Bojonegoro, Iya. tinggal di Sumberjo. Oh, mungkin kuliah atau sambil kerja atau sambil ngapain? Alhamdulillah saya kuliah dan juga sambil bekerja. Oh, keren banget ya, sambil bekerja sambil kuliah. Itu memang jadi suatu hal yang mewah menurutku ya, kalau ada seorang yang memang bisa kuliah sambil bekerja. Ya, untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari lah, Mas. Betul. Bisa untuk ngopi dan lainnya gitu. Oke. Kali ini kita mau bahas apa sih, Kak? Buku apa sih? Kali ini mungkin ini yang menarik adalah Islam otoritarianisme dan ketertinggalan. Jadi merupakan karya yang monumental dari seorang guru besar dari Universitas San Diego, Amerika Serikat. Jadi di penulisnya ini merupakan orang kontemporer yang cukup berpengaruh di dunia kepenulisan atau dunia penelitian. Ini buku diterjemahkan dari bahasa Inggris ya. Diterjemahkan beberapa tahun yang lalu mungkin, Kak. Iya, betul. Saya lupa tahun berapa ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi yang jelas buku ini memberikan kita wawasan baru mengenai sudut pandang keislaman yang kita anut begitu. Buku ini menjelaskan mengenai bagaimana Islam itu ditinjau dari sudut pandang politik begitu, Kak. Oh, gitu ya. Ditinjau dari sudut pandang politik. Kemudian, jadi setidaknya beliau memberikan gambaran bahwasanya Islam itu lingkupnya sangat luas. Bukan hanya meliputi ibadah yang sifatnya formal seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi Islam itu bersifat universal, di mana peran Islam sendiri itu meliputi dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan dan lain-lain begitu. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau kita belajar mengenai Islam begitu. terus apa sih Kak yang sampean dapat? Isinya itu tentang apa? Kok ada otoriter, ada ketertinggalan? Oh, mungkin ada penjelasan yang lebih luas tentang isi bukunya ini. Oke, jadi sejauh pengalaman membaca saya dari buku ini, di Tekourou ini atau Ahmad Tekourou ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya Islam itu pernah mengalami masa kemajuan dalam bidang intelektual, pernah mengalami masa kemunduran di bidang intelektual, dan juga bukan hanya itu. Jadi Islam sendiri itu pernah berjaya di berbagai
bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu geologi, geografi, dan lain sebagainya. Nah, dia memberikan sebuah premis baru bahwasanya kenapa Islam sekarang itu kok tidak bisa berjaya seperti Islam-Islam yang dulu. Jadi khususnya pada masa-masa keemasan Islam yang dipelopori oleh dinasti Abbasiyah itu. Jadi setidaknya di sini Ahmad Tiquru ini memberikan sebuah analisis bahwasanya kalau mungkin dibuat pertanyaan gini, kenapa kok Islam sekarang itu tidak bisa maju dengan Islam yang dulu begitu? Dan mungkin seperti itu. Oh, jadi apa sih Kak penyebab kok bisa ya peradaban Muslim pada waktu itu kok maju, tapi kok sekarang kok malah mundur, itu apa sih sebabnya? Bisa jelasin? Begitu ya. Jadi yang pertama, untuk merumuskan beberapa hal yang menyebabkan Islam itu mempunyai mengalami kemandekan di bidang intelektual, sosial, dan ekonomi, kita perlu merumuskan beberapa hal. Jadi kita mengaca kepada historis terlebih dahulu. Jadi yang pertama, Islam itu pernah jaya, pernah pada puncak masa keemasan yang tadi saya sebut, yaitu pada dinasti Abbasiyah. Itu kira-kira itu berjalan kurang lebih dari abad ke-8 sampai abad ke-11. Tapi sebagian 200 tahun ya Kak? Iya, kira-kira. Sebagian peneliti sejarah itu mengatakan malah dari abad ke-7. Abad ke-7? Iya. Cuman ini yang pendapat yang paling kuat itu mengatakan bahasanya di abad ke-8 sampai di abad ke-11 itu. Dimana di situ lahir sangat banyak beberapa tokoh ilmuwan Muslim seperti misalkan ahli dalam bidang matematika Al-Khwarizmi, kemudian dalam bidang filsafat seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina juga seorang ahli dalam bidang ilmu bedah kedokteran. Wah, keren banget anjir. Berarti ulama tuh banyak ya yang memang iya. Ya dia seorang ulama juga seorang ilmuwan kayak gitu ya. Jadi di abad-abad antara 8 sampai ke 11 itu lahir sangat banyak beberapa tokoh dan ilmuwan sekaligus ulama Muslim yang dimana karyanya itu sangat mendunia. Kita lihat misalnya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu ilmu kedokterannya bahkan sampai dibuat referensi utama di dunia barat. Wah, keren banget. Itu beliau mengarang kitab namanya Asyifa atau apa, berbicara mengenai ilmu bedah. Jadi dari situ kita lihat bahwasanya Islam di masa-masa itu, di masa-masa abad ke-8 sampai ke-11 itu sangat menonjol di bidang ilmu pengetahuan. Itu baru Ibnu Sina. Contoh lagi seperti Al-Kindi. Al-Kindi itu diceritakan dalam riwayat sejarah dalam buku ini juga. Jadi Al-Kindi itu seorang yang punya pengetahuan yang ensiklopedik, menguasai beberapa cabang keilmuan gitu. Berarti multi talent nggak sih? Iya. Kalau sekarang itu mungkin bahasanya multi talent. Wah, keren banget. Oleh peneliti disebut ensiklopedia karena kenapa? Dia memiliki kemampuan di banyak cabang ilmu pengetahuan. Katakanlah misalnya dia sebagai seorang ahli bahasa. Peran Al-Kindi ini dalam bidang penerjemahan buku-buku dari Yunani ke dalam bahasa Arab, sampai itu kemudian beliau itu mendapatkan predikat filosof Arab. Filosofnya orang Arab begitu. Itu yang pertama. Jadi premis yang kita bangun pertama itu Islam dulu pernah mengalami masa kejayaan yang sangat-sangat mengagumkan begitu. Jadi untuk dapat merumuskan tadi kenapa Islam kenapa Islam mengalami kemandekan intelektual dan ketertinggalan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Ahmad Tiquru ini memberikan penjelasan begini, bahasanya kira-kira yang menjadi penyebab itu adalah salah satunya misalnya relasi antara ulama dan negara.
Nah, nanti kita akan berbicara jauh mengenai perihal relasi atau aliansi antara ulama dan negara ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah budaya patriarki. Munculnya budaya patriarki. Ini merupakan bagi Tekuru, bagi penulis buku Islam Otoritarianisme dan Ketertinggalan ini, itu juga merupakan salah satu penyebab dari adanya dari kenapa kok Islam mengalami ketertinggalan itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada namanya tadi kan relasi antara ulama dan negara, kemudian budaya patriarki. Terus yang ketiga itu adalah penafsiran-penafsiran yang melegitimasi kekuasaan sebuah pemerintah gitu. Jadi khazanah ilmu tafsir juga berpengaruh dalam misalnya perkembangan dan ketertinggalan itu tadi. Tinggal tafsirnya itu dibawa kemana. Nah itu. Jadi ada beberapa sebab yang menjadikan Islam itu memiliki kemandegan intelektual. Terus yang paling penting adalah penolakan Islam terhadap ilmu-ilmu dari Barat, misalkan kita familiar dengan menyebutnya filsafat itu pada saat Islam mengalami kemunduran itu juga menjadi penyebab yang sangat berpengaruh. Kenapa kok Islam mengalami kemunduran? Karena mereka tidak punya kreativitas dalam bidang itu. Gitu. Nanti mungkin kita akan berbicara lebih jauh mengenai keempat hal ini. Mungkin Kak Ridwan bisa menjelaskan pola yang pertama tadi, sebab ketertinggalannya karena relasi antara ulama dan negara. Apa sebelumnya memang nggak ada relasi ya, Kak? Jadi untuk membahas mengenai relasi atau aliansi antara ulama dan negara itu, kita juga memerlukan beberapa referensi untuk mengkaji ulang terkait perbandingan itu atau terkait pernyataan tersebut. Jadi menurut Ahmad Tekuru, di masa dinasti Abbasiyah itu antara ulama dan negara itu punya proporsi masing-masing. Jadi seorang khalifah itu juga berfokus untuk mengurus negaranya. Kemudian ulama itu mempunyai titik kefokusan di bidang pengelolaan terhadap agama. Jadi bukan kita memecah relasi antara ulama dan negara, enggak, tapi relasi yang dimaksud di sini adalah relasi dalam hal memonopoli atau melegitimasi kekuasaan dari seorang khalifah itu tadi. Nah, ini yang kemudian disayangkan oleh Tekuru ini, karena ini juga merupakan penyebab salah satu penyebab dari Islam mengalami ketertinggalan. Kenapa? Karena pada saat ulama itu mempunyai relasi yang kuat dengan negara, misalkan dalam hal ini untuk memonopoli pemerintahan, ya bukan kok kita suudzon terhadap ulama, enggak, tapi yang kita analisis di sini adalah sebenarnya kalau kita mengaca pada sejarah, Imam Abu Hanifah atau siapa itu sempat itu hidup di masa dinasti Abbasiyah, yang mana ada satu cerita di mana beliau itu sempat diminta untuk menjadi hakim di istana atau di kekhalifahannya Abbasiyah, tapi beliau menolaknya begini, ya Abu Hanifah, kamu saya minta untuk menjadi hakim di istana ini, kata khalifahnya begitu. Di sini tidak disebutkan secara spesifik siapa khalifahnya, akan tetapi cerita itu ada. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah itu menolak dengan mengatakan, saya tidak mempunyai kepentingan atau saya tidak mempunyai urusan. Bahkan ada satu riwayat cerita dari sejarawan itu mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan,
saya tidak mempunyai kompetisi di bidang itu. Artinya di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ulama seperti Imam Abu Hanifah itu membatasi diri dengan pemerintah. Jadi bukan kok terus ikut campur urusan pemerintah, bukan. Nah, ini mengecualikan kepada ulama-ulama yang memang mereka paham terkait politik dari kekhalifahan itu, seperti misalnya Ibnu Khaldun. Bagaimanapun peran Ibnu Khaldun dalam bidang sosiologi ilmu politik itu sangat besar sekali, karena memang beliau mendalami betul-betul ilmu mengenai politik dan ilmu sosiologi tadi. Dalam mukaddimahnya misalnya, jadi banyak dikutip dalam buku ini, Mukaddimah Ibnu Khaldun misalnya, mempunyai peran yang besar terhadap berjalannya pemerintahan pada saat itu. Yang beliau itu hidup di mana? Di Asia Timur atau di mana itu? Timur Tengah. Bukan, Ibnu Khaldun bukan orang Timur Tengah. Oh, Asia Timur. Kalau tidak salah itu berarti daerah Cina, Rusia, Uni Soviet. Enggak, bukan Asia Timur ya. Di mana itu? Saya lupa. Ibnu Khaldun. Yang jelas di situ dia memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap dunia kepemerintahan, melalui karya yang sangat monumental yang disebut Mukaddimah itu tadi. Nah, dalam hal ini saya ingin memberi kesimpulan bahwasanya kita bukan suudzon terhadap ulama-ulama yang memang berkecimpung dalam dunia politik. Nah, akan tetapi kita perlu melihat siapa orang yang bermain di dunia politik itu harus benar-benar orang yang memang ahli di bidang. Kalau kita tarik misalnya di Indonesia, misalnya kita pernah punya presiden yang dimana itu seorang ulama, Abdurrahman Wahid. Nah, tapi kan beliau punya kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyatukan umat melalui gagasan toleransinya begitu. Pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam. Jadi kita kok bukan suudzon terhadap ulama yang berdekatan dengan pemerintahan atau dunia politik, enggak. Tetapi yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah bagaimana kita itu melihat siapa orang yang bermain di dalam politik tersebut. Jadi nggak apa-apa misalnya ulama atau siapa, yang penting mereka itu paham terkait budaya politik dan budaya sosial dalam ilmu pemerintahan tersebut, begitu. Tapi ini menurut Tekuru ya, itu menyebabkan relasi ulama dan negara itu juga menyebabkan kemunduran umat Islam, dikarenakan tadi bahasanya ulama-ulama yang kurang berkompetensi dalam bidang ilmu politik itu terjun dalam dunia politik begitu. Triarki. Oh ya, jadi yang kedua tadi kan ada budaya patriarki yang menyebabkan kemunduran Islam. Bisa dijelaskan Kak, gimana itu? Kalau kita melihat secara lebih ringkasnya ya, patriarki itu kan budaya yang dimana di situ melemahkan peran perempuan. Seakan-akan laki-laki itu menjadi seorang superior yang absolut begitu. Kalau kita lihat di sejarah Islam sendiri, budaya patriarki itu muncul bersamaan dengan misalnya peralihan dari sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah. Di era-era Khulafaur Rasyidin itu kan sistem pemerintahannya dipilih berdasarkan musyawarah ya. Seperti Abu Bakar misalnya dipilih berdasarkan mufakat bersama di sebuah tempat yang namanya di sebuah tempat begitu, itu dipilih secara bersama oleh sahabat-sahabat pada waktu itu. Jadi ada dua delegasi pada waktu itu, Abu Bakar dan Umar atau siapa itu saya lupa. Jadi yang jelas di situ Abu Bakar terpilih secara, kalau dalam bahasa sekarang, secara demokratis ya, begitu. Nah, budaya patriarki itu muncul bersamaan dengan sistem pemerintahan yang tadinya berdasarkan asas mufakat dan musyawarah tadi, beralih ke sistem
pemerintahan yang feodal. Itu terjadi pada masa dinasti Umayyah. Yang mana dalam sejarah Islam sendiri dinasti Umayyah itu lahir dari konflik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, singkat cerita kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu mendirikan sebuah dinasti yang dinamakan dinasti Umayyah. Nah, di situ kemudian Muawiyah dan anak keturunannya secara bertahap itu menjadikan sistem pemerintahan Islam itu bersifat feodal atau bersifat kerajaan, dinasti, sampai seterusnya, kemudian sampai ke dinasti Abbasiyah, sampai ke dinasti Turki Utsmani dan lain sebagainya itu. Jadi berawal dari situ. Nah, sistem dinasti ini kemudian melemahkan peran perempuan. Kenapa? Karena yang diangkat sebagai raja itu inilah anak laki-laki misalnya, itu satu. Terus kemudian ini berkembang sampai ke seluruh kancah dunia muslim pada waktu itu. Jadi peran perempuan itu sangat dimarginalkan. Ini juga menurut Tekul juga menjadi penyebab dari kemandekan intelektual, karena ketika perempuan dimarginalkan, otomatis mereka tidak bisa mengambil peran. Misalkan dalam akses pendidikan, ketika mereka tidak mempunyai peluang untuk mengakses pendidikan, ya bisa dikatakan dalam tanda kutip kreativitas mereka itu hilang. Nah, begitu. Kalau kita tarik di Indonesia misalnya, itu juga terjadi di masa-masa kerajaan. Misalnya di kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, Majapahit dan lain-lain. Itu kan wanita itu sangat dianggap begitu lemah. Karena dia berada di pendudukan raja yang sangat kuat. Raja boleh punya istri sangat banyak. Sangat banyak. Pergundikan juga ya sih? Nah, pergundikan juga terjadi. Nah, padahal kalau kita misalnya lihat di sejarah Islam era dan ala Nabi Muhammad misalnya, perempuan itu sangat dimuliakan. Perempuan sangat dimuliakan. Bahkan Nabi Muhammad saking memuliakan seorang perempuan itu, beliau pernah bersabda bahwasanya surga di telapak kaki ibu, gitu. Sangat-sangat memuliakan seorang perempuan. Di sisi lain ketika sahabat misalnya bertanya, siapa orang yang berhak dihormati oleh anaknya, beliau menjawab dengan ibumu, ibumu, ibumu dan bapakmu. Begitu kan. Ini bukan berarti, hadis ini bukan kok berarti merendahkan kaum lelaki, tidak, akan tetapi beliau ingin menaikkan derajat perempuan itu agar bisa beriringan dengan laki-laki dengan tupoksi dan perannya masing-masing begitu. Mungkin itu. Ini bersamaan ya, bukan saling mengalahkan atau saling menjatuhkan. Karena ketika orang yang lain memarginalkan yang kelompok lain, itu juga menjadi penyebab bagi kemunduran atau kemandekan intelektual, bahkan bisa berdampak pada sosial, ekonomi dan sebagainya begitu. Kata laki-laki maupun perempuan. Sama-sama mempunyai proporsi di bidangnya masing-masing begitu. Langsung ke ketiga ya Kak. Tadi kan disebutkan bahwasanya salah satu penyebabnya adalah pembatasan terhadap tafsir-tafsir Al-Quran ya? Ya, lebih tepatnya yang melegitimasi kekuasaan seorang pemimpin atau disebut seorang khalifah tadi. Jadi maksudnya itu begini, ada beberapa ulama yang memang mereka itu dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh negara begitu untuk memunculkan penafsiran-penafsiran yang mana penafsiran-penafsiran tersebut digunakan untuk melegitimasi kekuasaan seorang pemimpin. Jadi pemimpin tidak boleh dikritik, pemimpin harus ditaati, pemimpin harus dihormati dan sebagainya. Jadi ada beberapa ulama yang dalam tanda kutip saya katakan tadi dimanfaatkan oleh
negara untuk memonopoli tafsir-tafsir begitu. Jadi ini lebih tepatnya juga tidak bisa disebut ulama kalau lebih tepatnya. Kenapa? Karena memang mereka itu kenapa kok sampai mau di apa namanya di apa namanya dibuat sedemikian rupa, maksudnya didekati dengan berbagai pendekatan oleh negara dengan alasan supaya mereka itu makmur, sejahtera dan lain-lain. Nah, tapi di sisi lain eh, pemerintah yang misalnya kurang sesuai terhadap eh, katakanlah syariat Islam misalnya, dia akan mempunyai kecenderungan untuk melegitimasi kekuasaannya begitu. Misalkan di dalam buku ini ada beberapa ayat yang digunakan oleh penguasa itu untuk dimana mereka itu mampu mendikdayakan kekuasaannya begitu. Misalkan di Al-Quran itu ada ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi Tekuru mendefinisikan bahwasanya ayat ini sering dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan negara. Jadi misalnya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu sekalian misalnya. Nah ayat ini kemudian dijadikan dasar hukum untuk melegitimasi kekuasaan. Ini sebenarnya kan sangat salah fatal. Kenapa? Karena pengertian secara tafsirnya itu bukan seperti itu begitu. Kalau kita mengikuti tafsir-tafsir ulama salaf misalnya, ketika kita mengkaji di beberapa pondok pesantren itu misalnya. Jadi yang jelas kalau menurut banyak ulama begitu, ketaatan terhadap pemerintah itu tidak bersifat absolut seperti ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya begitu. Kalau Allah jelas ketaatan itu bersifat absolut. Karena kalau kita membangkang ya bisa dicap kafir begitu kan. Begitupun dengan Rasul karena beliau adalah satu-satunya orang yang mendapat informasi langsung dari langit untuk disampaikan kepada umat begitu. Akan tetapi tidak dengan pemerintah. Pemerintah itu kalau dalam beberapa buku dan beberapa penjelasan dari guru-guru saya itu dia tidak bersifat absolut seperti Allah dan Rasulnya begitu. Nah, pernyataan-pernyataan dalam Quran seperti inilah yang kemudian itu dijadikan alat atau alasan untuk melegitimasi kekuasaan. Nah, sehingga seakan-akan negara itu berdasarkan asas keislaman begitu. Padahal sebenarnya tafsirnya hanya dimonopoli. Dimonopoli. Oh, bukan salah Qur'annya, jadi bukan salah Qur'annya, tetapi penafsiran yang seakan-akan itu iya disalahgunakan untuk memonopoli kekuasaan. Dan itu sering terjadi misalnya. Sering terjadi di beberapa dinasti kekuasaan Muslim. Iya memang berkembang secara luas, tapi di situ kan menyebabkan pemerintahan itu menjadi bersifat otoriter begitu. Tidak memberikan ruang untuk orang-orang kecil, tidak memberikan ruang untuk kaum-kaum mustadafin misalnya. Itu kan sangat salah kaprah jadi penafsiran seperti itu. Oke, jadi yang terakhir ada alasannya itu karena pembatasan terhadap ilmu-ilmu umum ya, karena ada pengkotak-kotakan terhadap ilmu agama sama umum. Itu bisa dijelaskan Kak? Gimana itu? Untuk berbicara mengenai itu kita juga perlu mengaca. Itu terjadi pada masa akhir-akhir dinasti Abbasiyah, di mana Islam itu mulai mengalami kemandegan intelektual di saat Barat itu sedang mengalami pencerahan terhadap ilmu pengetahuan atau disebut dengan apa namanya itu Renaissance. Nah, di saat Barat sedang mengalami Renaissance, malah dunia Muslim itu mengalami kemandegan intelektual. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi ortodoksi agama. Jadi,
Maksudnya ortodoksi agama itu gini. Kamu yang tidak sesuai dengan pemahaman keagamaanku itu dianggap kafir, misalnya. Menakutkan ya. Dan itu terjadi di kancah pemerintahan, sehingga pemerintahan itu melegitimasi bahasanya satu pemahaman yang tidak sesuai dengan pemerintahan itu dianggap kafir. Lagi-lagi ortodoksi agama. Lagi-lagi pemerintahan. Oke, secara akidah itu memang kita katakan berbeda kata-kata. Akan tetapi ini juga berdampak di bidang kreativitas ilmu pengetahuan dari filosof-filosof muslim itu sendiri. Apalagi setelah datangnya Imam Al-Ghazali dengan mengkritik beberapa pandangan terhadap filsafat yang sering disalahpahami oleh banyak orang misalnya. Beliau mengarang sebuah kitab namanya Tahaffutul Falasifah. Nah, di situ secara singkatnya beliau menjelaskan pemahaman-pemahaman filsafat yang rancu, yang tidak sesuai dengan akidah keislaman misalnya. Misal, Tuhan itu hanya mengetahui hal-hal yang bersifat umum, tidak mengetahui hal-hal yang bersifat universal. Itu menurut Imam Al-Ghazali itu dianggap kafir, orang yang mempunyai pandangan seperti itu. Terus kemudian alam ini kekal misalnya, pemahaman yang seperti itu juga dianggap kafir. Terus kemudian kehidupan setelah mati itu hanya roh saja, ini juga pendapat ini juga menyebabkan kekafiran kata Imam Ghazali. Ini ketiga pendapat ini datangnya dari para filosof peripatetik misalnya disebutkan. Bahkan Imam Ghazali sampai menyerang beberapa filosof muslim dalam tanda kutip seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain sebagainya. Pemahaman mereka dianggap menyimpang. Nah, akan tetapi pernyataan Imam Al-Ghazali ini sering disalahpahami oleh sebagian orang. Menurut sebagian orang itu pokoknya yang berbau-bau filsafat mesti haram. Padahal tidak. Jadikan ini ya, dijadikan art juga ternyata. Pemahaman atau kritikan Al-Ghazali terhadap filsafat itu sering disalahpahami dengan mengatakan, oh ternyata Imam Al-Ghazali tidak suka terhadap dunia filsafat. Oh enggak, ternyata. Kenapa? Karena memang beliau juga mempunyai kitab-kitab yang lain di mana beliau itu membahas mengenai dunia filsafat. Jadi secara singkatnya, jadi ada beberapa filsafat yang memang itu ditolak oleh Imam Al-Ghazali, akan tetapi ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu seperti antropologi, ilmu-ilmu seperti biologi, geografi dan lain sebagainya itu malah justru harus dikembangkan. Nah, ini sering disalahpahami oleh sebagian orang begitu. Dengan mengatakan ternyata Imam Al-Ghazali juga menolak filsafat. Nah, begitu. Nah, atas kritikan Imam Al-Ghazali ini kemudian banyak orang yang kemudian meninggalkan pemikiran-pemikiran yang bersifat rasional begitu, atas kritik yang datang dari Imam Al-Ghazali melalui kitab Tahaffutul Falasifah itu tadi. Sebenarnya kan bukan begitu. Tapi karena kitab itu dibawa disalahpahami, kemudian banyak orang yang menganut itu ya. Oleh karena itu maka kemudian timbul ilmuwan-ilmuwan setelah Imam Al-Ghazali yang kemudian mencoba menjelaskan mengenai perihal kritikan terhadap Imam Al-Ghazali. Ternyata kritikan terhadap Imam Al-Ghazali itu adalah kepada filsafat, di mana filsafat itu masuk ke ruang ranah tauhid. Jadi yang dikritik dalam Imam Al-Ghazali itu hanya itu sebenarnya. Jadi hanya filsafat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai perihal tauhid. Itu sebenarnya yang dikritik Imam Al-Ghazali itu hanya itu. Tapi ini kemudian sering disalahpahami oleh sebagian besar orang, bahasanya pokok Imam Al-Ghazali itu menolak keseluruhan filsafat begitu. Maka timbul orang-orang seperti Ibnu Rus,
Nurus juga seorang ulama. Beliau punya kitab namanya Tahafut Falasifah. Tahafut, mohon maaf. Tahafut. Yang dimana kitab tersebut juga merupakan yang berisi terhadap kritikan terhadap Imam Al-Ghazali. Mungkin lebih jelasnya kita mungkin bisa membaca lebih jauh terkait itu. Akan tetapi selain itu Ibnu Rus juga seorang ulama. Beliau punya kitab fikih juga namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, di situ berbicara mengenai fikih perbandingan mazhab. Jadi kalau kita lihat orang zaman dulu, muslim zaman dulu itu ya bisa dikatakan punya pengetahuan yang ensiklopedik. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pernyataan ini kemudian dikonfirmasi oleh Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya. Dia ada beberapa buku yang pernah saya baca, biasanya Ibnu Khaldun itu menolak filsafat yang dijadikan alat untuk membaca atau menganalisis terkait perihal tauhid. Nah, akan tetapi Ibnu Khaldun justru malah menggunakan filsafat sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, juga menggunakan filsafat untuk mendeteksi atau mengkorek sejarah. Itu lewat karya monumentalnya yang dinamakan Al-Muqaddimah itu tadi, atau Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi Muqaddimah itu sebenarnya cuma awalan. Di kitab aslinya namanya Al-Iqbar. Begitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pernyataan penolakan Islam terhadap filsafat itu sering disalahpahami oleh sebagian orang, dan ini kemudian yang menjadikan Islam itu mengalami kemandegan intelektual itu tadi karena tidak punya kreativitas begitu. Tadi kan kita sudah membahas tentang pola-pola sebab kemunduran Islam yang dari segi zaman dulu. Mungkin imbasnya sampai zaman sekarang. Mungkin ada nggak sih Kak relevansinya sama zaman sekarang? Kenapa kok Islam pada waktu sekarang itu mengalami banyak sekali kemunduran, terkhusus pada negara-negara yang mayoritasnya adalah Muslim? Membahas minyak tadi ya. Membahas minyak. Kita awali dulu dengan pembahasan mengenai minyak. Jadi Ahmad Tikuru memberikan sebuah gambaran mengenai minyak dan negara rente begitu. Menurutnya negara itu disebut negara rente apabila memiliki 40% rente pendapatan dari minyak itu tadi. Oh iya. Nah, karena negara itu punya kekuasaan terhadap rente itu tadi, akhirnya di situ menyebabkan adanya kemandirian ekonomi dari negara itu tadi. Nah, kemandirian ekonomi dari negara itu tadi menyebabkan para elit bisnis itu bertekuk lutut di bawah kekuasaan negara. Nah, sehingga kelas borjuasi yang dikatakan oleh Tikuru pernah mengalami masa kejayaan karena berdiri secara independen itu berubah menjadi para elit bisnis yang dimana itu diatur sedemikian rupa oleh negara, tidak punya ruang-ruang independen untuk mengelola sumber daya itu tadi, mengelola ekonomi itu tadi, sehingga tidak mempunyai kemandirian ekonomi begitu. Meskipun mereka punya modal tapi tidak bisa mengalahkan yang mempunyai modal yang lebih besar lagi kayak gitu ya. Dan ini menyebabkan negara itu menjadi otoriter. Negara mempunyai kemandirian secara ekonomi, tetapi kelas-kelas borjuasi tidak memiliki kemandirian secara ekonomi begitu. Jadi kekuasaan negara itu menundukkan para elit bisnis di bawah kekuasaannya begitu. Jadi ini yang menjadikan negara itu kemudian menimbulkan sikap otoriter. Itu menurut analisis dari Tikuru. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sebab-sebab kemunduran Islam lah. Mungkin saya mau bertanya ke Kak Ridwan, bagaimana sih perbandingan antara negara-negara sekarang yang bermayoritas Muslim sama peradaban Islam pada waktu itu? Itu mungkin ada perbandingannya atau mungkin sama? Sejauh yang saya pahami terkait telaah dari buku Islam
otoritarianisme dan ketertinggalan ini, biasanya kita lebih dulu melihat negara itu bisa dikatakan negara penghasil rente apabila dia itu mempunyai 40% dari 40% dari rente tersebut, maka itu bisa dikatakan sebagai negara rente. Dan itu tercermin ketika dulu misalnya di negara-negara Saudi, di negara-negara Timur Tengah ya, bukan Saudi, itu memiliki penghasilan yang sangat luar biasa di sektor perminyakan begitu. Nah, ini juga kemudian ketika pemerintah sudah menguasai sektor tersebut, ini jika disalahgunakan, artinya jika pemerintah tersebut tidak memiliki jiwa-jiwa yang memang selalu dekat dengan masyarakat, pasti kata Ahmad Tikuru ini akan menyebabkan Islam itu bukan kemunduran, ini menyebabkan otoritarianisme dalam Islam, atau semakin penguasa itu akan semakin bertindak otoriter karena dia mampu menguasai berbagai sumber daya yang ada di daerahnya tersebut begitu. Jadi sumber daya itu seharusnya harus dikelola bersama dengan melibatkan masyarakat secara demokratis begitu. Nah, kalau melihat di perbandingan antara kehidupan Muslim zaman dulu dan Muslim zaman sekarang, mungkin sejauh pengetahuan saya kata beliau itu mengalami degradasi itu pada sekitar abad ke-12. Mulai pertengahan abad 12 itu negara-negara mayoritas Muslim seperti Turki, seperti Persia itu mengalami degradasi dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial dan budaya. Itu merupakan analisis yang digambarkan dalam buku Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan tersebut. Nah, karena apa? Karena memang penguasa-penguasa di zaman itu, khususnya di Turki Utsmani misalnya ya, kalau kita mengaca pada sejarah, itu memang maju secara militer. Nah, akan tetapi dia tidak dia lalai terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan kehidupan ekonomi dari masyarakatnya tersebut. Nah, mungkin secara ekspedisi militer atau ekspansi wilayah itu sangat luas, bahkan Turki Utsmani itu sampai ke negara Spanyol kekuasaannya begitu. Sampai Islam itu masuk ke negara Spanyol dengan ibu kota yang namanya Konstantinopel itu. Itu secara geografis atau secara luas wilayahnya itu sangat luas sekali. Bahkan ada seorang sejarawan yang mengatakan luas wilayah Turki Utsmani itu sekitar 7.400 hektar atau gimana. Itu sangat luas sekali. Nah, kalau kita melihat di Muslim zaman sekarang, maka kata Ahmad Tikuru itu bahwasanya telah mengalami degradasi pada masa abad-abad ke-12 itu. Nah, mungkin begitu kalau perbandingannya. Kalau untuk perbandingan di zaman sekarang, saya mungkin belum begitu menelaah terlalu jauh terkait perkembangan kehidupan negara Muslim di era-era sekarang begitu. Wah, keren banget, tadi kita sudah banyak banget ya membahas tentang bagaimana penyebab Islam itu menjadi peradaban yang sangat maju. Kita juga membahas tentang pola-pola kenapa Islam itu menjadi peradaban yang maju tadi. Kemudian perbandingan antara negara Islam dan peradaban Islam pada waktu itu dan sekarang. Mungkin akhir kata, mungkin Kak Ridwan bisa menyimpulkan terkait buku ini, sepatah, dua kata, 5 kata, atau banyak kata nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Rudu. Yeah. Jadi
mengenai analisis terhadap dunia keislaman yang disampaikan oleh Ahmad Tikuru ini, saya mencoba menarik konklusi terkait beberapa pemahaman yang coba saya rumuskan gitu. Jadi setidaknya buku Islam dan Otoritarianisme dan Ketertinggalan itu beliau secara spesifik itu menolak teori yang selalu menyudutkan atau selalu mengatakan bahwa Islam mundur itu ya karena umat Islam sendiri begitu. Itu makanya beliau dalam di bab-bab awal mengatakan bahwasanya buku ini merupakan penolakan terhadap teori esensialisme yang mengatakan Islam maju itu, Islam mundur itu karena memang faktor dari internal. Dan juga mengatakan, dan juga buku ini berisi penolakan terhadap Islam mundur itu karena faktor eksternal atau kolonial begitu. Akan tetapi beliau mencoba merumuskan sebab-sebab otoritarianisme dan ketertinggalan umat Islam itu ternyata ada beberapa faktor internal yang begitu kuat, juga ada beberapa faktor eksternal seperti penjajahan dari Portugis, perang salib dan sebagainya itu, dan itulah yang kemudian menyebabkan umat Islam itu mengalami kemunduran. Selain faktor internal juga adanya faktor eksternal itu tadi. Jadi kita itu tidak boleh melihat hal itu secara berat sebelah begitu. Dalam dunia literasi kita pun harus objektif dalam melihat berbagai hal. Maka itu kemudian yang saya simpulkan seperti itu. Nah, mungkin saya akan mencoba menggambarkan terkait bagaimana Islam itu kemudian bisa bangkit kembali. Ini juga menurut analisis dari Ahmad Tikuru. Ada 3 poin yang menurut beliau itu dapat menjadikan umat Islam itu bangkit kembali dalam berbagai bidang keilmuan. Yang pertama adalah agar tidak terjadi kemunduran yang semakin parah, maka kita sebagai kaum muda harus mempromosikan kreativitas intelektual dan ekonomi yang baru. Nah, jadi gebrakan yang ingin dibuat oleh Ahmad Tikuru itu adalah disasarkan kepada kaum muda begitu. Jadi kaum muda itu harus berani bangkit untuk punya kreativitas begitu, Kak. Waduh, aku merasa tertampik banget sih dengan kata-kata itu. Ini juga pelajaran bagi kita semua, bahwasanya ini juga relate dengan apa yang dikatakan oleh Soekarno misalnya, beri aku 1000 orang tua maka akan ku cabut Semeru dari akarnya, tapi beri aku 10 pemuda maka akan ku goncangkan dunia begitu. Oke. Maka pernyataan-pernyataan seperti itu mampu menggugah semangat kita di dalam berkreativitas di dunia intelektual begitu, untuk memajukan, untuk paling tidak untuk berkontribusi dalam bidang keilmuan sekarang begitu. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan otoritarianisme, bahwa muslim itu harus membangun sistem yang kompetitif, bertindak secara demokratis dalam berbagai hal. Ini menurut pemahaman saya bahwasanya dalam berkehidupan misalnya, menurut beliau seorang muslim itu harus bertindak secara demokratis, artinya tidak fanatik terhadap golongan tertentu. Maka ketika kita misalnya fanatik terhadap golongan tertentu, maka ini sudah dipastikan ini dapat menimbulkan sikap-sikap yang otoriter tersebut, sehingga golongannya kemudian yang dianggap paling benar akan mengesampingkan perbedaan-perbedaan, dan ketika golongannya itu sudah dianggap paling benar, maka secara tidak langsung sikap-sikap otoriter itu akan muncul gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, muslim itu memerlukan
Islam ya lebih tepatnya. Islam memerlukan kaum intelektual dan burjuasi yang independen. Ini juga berkaitan dengan pernyataan yang pertama tadi, bahwasanya saat ini kalau kita melihat misalnya tingkat literasi di negara kita misalnya, itu kan sangat-sangat minim sekali. Padahal untuk mencapai satu taraf keilmuan tertentu itu kita harus berani mencoba hal-hal baru. Nah, mencoba hal-hal baru itu kan bisa dimulai dengan membaca misalnya. Iya. Nah, membaca untuk mengetahui, maka apa namanya, tidak salah kemudian ketika ada pepatah mengatakan membaca itu adalah jendela dunia. Begitu. Ini juga ruang-ruang bagi kita anak muda untuk kemudian membangkitkan semangat kita terhadap dunia literasi, paling tidak untuk berkontribusi terhadap dunia keilmuan saat ini begitu. Karena kata Tekuru, kata Ahmad Tekuru, kita saat ini membutuhkan intelektual yang baru, yang mampu mempunyai gagasan-gagasan yang orisinil begitu, Kak. Oh, sejalan dengan wahyu Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu kan memang ada perintah dari Tuhan itu untuk membaca gak sih? Makanya ya memang sejalan dengan apa yang dikatakan Quran yang Kak Rudi tadi sebutkan di Al-Alaq misalnya, Iqra itu kan bacalah. Bacalah itu kan perintah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwasanya umat Islam itu harus benar-benar membaca. Membaca bukan hanya membaca secara tekstual saja, tapi membaca, menganalisis secara kontekstual begitu, Kak. Oke. Jadi memang dalam dunia Islam pun itu sudah ayat pertama kali yang muncul dan diturunkan kepada Nabi Muhammad itu memang ayat membaca, karena pada waktu itu sedikit yang aku ketahui masyarakat Arab kan memang sedikit ya membacanya. Mungkin karena itulah umat-umat muslim itu disuruh untuk membaca. Gitu sih. Oke, mungkin pesan terakhir Kak untuk pemirsa yang ada di podcast ini, karena ini podcast kedua dari kami. Mungkin pesan terakhir saya adalah ya seperti yang Kak Rudi tadi katakan, kita sebagai kaum muda harus mempunyai gagasan-gagasan baru, dan gagasan-gagasan baru tersebut biasanya seringkali muncul lewat bacaan-bacaan yang kita baca sehari-hari begitu. Iya. Maka teruslah semangat untuk membaca untuk masa depan. Oke, keren banget sih kata-katanya, membaca untuk masa depan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kedepannya kita bakal membawakan buku-buku yang baru, buku-buku yang bagus lagi. Karena kita sudah berapa jam ya Kak? Kita podcast 2 hari. Sebetulnya 2 hari syutingnya teman-teman. Mungkin bisa request di kolom komentar atau bisa menghubungi Instagramnya Buku Jenggala untuk podcast yang lainnya. Terima kasih buat penonton yang sudah menyempatkan menonton dari awal hingga akhir. Semoga di podcast ini kita dapat menyebarkan literasi melalui pembicaraan tadi kami. Itu aja sih. Wes. Halo, terima kasih. Wes Pur. Saya cek ini.